Kita berjumpa kembali di channel Matematika Smart bersama saya Mr. Aldi. Materi kita kali ini adalah melanjutkan materi sebelumnya, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Anak didik sekalian, sebelum kita membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC, maka kita lihat dulu apa itu rumus ABC dan dari mana kita peroleh rumus ABC tersebut. Nah, maka kalau diketahui sebuah persamaan kuadrat dengan bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A, B, C adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Itu adalah syarat mutlak. Nah, untuk menemukan rumus ABC tersebut, kita peroleh dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita tambahkan persamaan kuadrat yang diketahui ini dengan minus C. Ya, artinya kedua ruas kita tambahkan dengan minus C. Berarti kalau ruas kiri kita tambahkan minus C, nanti hasilnya positif C ditambah minus C tentu akan menghasilkan 0. Sehingga di ruas kiri tinggal AX kuadrat tambah BX sama dengan, nah di ruas kanan 0 ditambah minus C hasilnya adalah minus C. Lalu kita bagi kedua ruas ini dengan A, sehingga kita peroleh X kuadrat tambah B per A dikali X sama dengan minus C per A. Nah kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan B per 2A dikuadratkan. Ingat anak didik sekalian, pada pembahasan sebelumnya melengkapkan kuadrat sempurna, kita menambahkan dengan setengah dari koefisien X, yaitu B per A. Maka setengahnya adalah B per 2A, lalu kita kuadratkan. Nah, kalau kita tambahkan kedua ruas dengan B per 2A dikuadratkan, kita peroleh menjadi X kuadrat ditambah B per A dikali X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan min C per A ditambah B per 2A dikuadratkan. Lalu ruas kiri kita ubah bentuknya menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna, ya, menjadi bentuk kuadrat sempurna. Sedangkan ruas kanan ini kita sederhanakan nanti bisa dikuadratkan, ya, menjadi B kuadrat per 4A kuadrat, sehingga kita peroleh persamaannya menjadi X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan minus C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, ingat anak didik sekalian, untuk mengubah bentuk persamaan kuadrat yang ini, yang di atas ini tadi, menjadi kuadrat sempurna, ya, seperti pembahasan sebelumnya, kita tinggal mengambil unsur X-nya ini dan unsur B per 2A, lalu kita kuadratkan, ya. Masih ingat kan? Nah, lalu kalau kita sederhanakan yang di ruas kanan, kita akan peroleh menjadi persamaan yang baru, tetapi caranya samakan penyebutnya ini di ruas kanan dengan 4A kuadrat. Jadi kita samakan penyebutnya. Berarti untuk menyamakan ke 4A kuadrat, C per A ini atau minus C per A ini harus kita kali dengan 4A supaya menjadi 4A kuadrat. Nah, kalau penyebutnya dikali dengan 4A, berarti pembilang juga harus dikali dengan 4A. Sehingga kita peroleh menjadi X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan minus. Ingat, tadi kita kali dengan 4A, berarti 4AC karena dikalikan per 4A kuadrat ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan di ruas kanan, maka kita peroleh hasil penyederhanannya adalah menjadi B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat, karena penyebutnya tadi sudah sama. Sehingga persamaannya
X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Nah, lalu untuk menyelesaikannya, kita akarkan kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita akarkan. Nah, kalau kita akarkan berarti kita peroleh X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan bentuk akar ini, berarti bisa kita tulis menjadi X ditambah B per 2A sama dengan plus minus. Nah, penyederhananya yang bisa kita akarkan adalah 4A kuadrat. Sehingga kita peroleh akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, sekarang kita peroleh bentuk persamaannya X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Lalu, kedua ruas ini kita tambahkan dengan minus B per 2A. Ya, minus B per 2A. Tujuannya supaya di ruas kiri tinggal X, karena kita mau mencari nilai X. Nah, kalau kita tambahkan dengan minus B per 2A, tentunya ruas kiri nanti B per 2A ditambah minus B per 2A, akhirnya hasilnya 0, tinggallah X. Sehingga kita peroleh menjadi X sama dengan. Nah, di ruas kanan karena kita tambahkan juga dengan min B per 2A, tapi kita tulis di bagian depannya, di sebelah depannya, depan akar ini, sehingga kita peroleh minus B per 2A plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini juga penyebutnya sudah sama-sama per 2A. Berarti bisa kita sederhanakan. Penulisannya kita buat menjadi X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, anak didik sekalian, inilah yang kita sebut dengan rumus ABC. Ya. Jadi rumus ABC itu adalah X sama dengan min B plus minus B kuadrat kurang 4AC per 2A. Karena nilai X ada 2, maka kita gunakan di sini ada plus minus. Kita tuliskanlah rumus ABC-nya adalah X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nanti X1-nya kita pakai yang plus, X2-nya kita pakai yang negatif. Nah, demikianlah rumus ABC yang dimaksud, sehingga untuk menyelesaikan soal-soal nanti kita gunakanlah rumus ini. Baik, anak didik sekalian, sekarang mari kita lihat pembahasan soal-soal mengenai menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 sama dengan 0. Lalu ditanya, tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau kita mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat ini dengan menggunakan rumus ABC, maka yang pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C, sehingga nanti bisa kita substitusikan ke rumus. Ya. Dari persamaan yang diketahui yaitu 3x kuadrat dikurang 5x ya dikurang 2 sama dengan 0. Nah, berarti dari sini bisa kita dapatkan masing-masing nilai A, B, dan C, yaitu nilai A-nya kita peroleh sama dengan 3 ya. Kemudian nilai B itu sama dengan minus 5, sedangkan nilai C kita dapatkan minus 2. Nah, sekarang untuk mencari nilai X kita gunakan rumus ABC dan kita substitusikan nilai A, B, dan C ini. Rumus ABC-nya kita tulis dulu, yaitu X1, X2 itu sama dengan rumusnya minus B
plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ya, sekarang kita substitusikan. Kita substitusikan nilai B minus 5. Berarti kita tulis minus 5. Ya. Lalu ada minus di depannya ini. Berarti kita tulis minus 5 di depannya. Ini kita hapus dulu. Ya. Maka kita buat ada minusnya tadi. Minus 5. Ya, plus minus akar, nah, B-nya kita substitusikan juga minus 5. Minus 5 dikuadratkan, ya, dikurang 4 dikali A, yaitu 3 dikali C-nya, minus 2. Oke, per ini dibagi semua 2 kali A, berarti 2 dikali A-nya 3. Nah, kalau kita selesaikan, maka ini kita peroleh menjadi, ini positif ya, minus minus, minus dikali minus menjadi positif 5. Kita tulis 5 plus minus, nah, akar, ayo kita sederhanakan, minus 5 kuadrat berarti 25. Ini minus 4 kali 3 kali minus 2. Berarti jadi positif ya. Ini positif. Positif 4 kali 3 kali 2 berarti 24. Ya, positif 24 per 6. Begitu ya. Ayo kita selesaikan yang di dalam akar. Berarti kita peroleh 5 plus minus, nah, akar 25 tambah 24 berarti akar 49 ya. Akar 49 per 6. Nah, lalu akar 49 bisa kita akarkan ya. Hasilnya bilangan bulat. Sehingga kita tulis di sini X1 dan X2-nya kita peroleh menjadi 5 plus minus, nah, akar 49 adalah 7 per 6. Nah, sekarang kita mau mencari X1 dan X2 masing-masing. Berarti kita pakai X1-nya dengan menggunakan positif, X2-nya dengan menggunakan negatif. Sehingga kita peroleh X1-nya sama dengan, ayo, 5 tambah 7 per 6. Nah, 5 tambah 7 per 6 berarti 12 per 6 ya. 12 per 6. Nah, 12 per 6 berapa? Hasilnya adalah 2. Iya, betul, 2. Ini kita dapat X1-nya. Sedangkan X2-nya berarti kita menggunakan yang negatif 7. Maka kita tulis 5 dikurang 7 per 6. Nah, 5 dikurang 7 per 6. 5 kurang 7 adalah minus 2 per 6. Berarti minus 2 per 6 bisa kita sederhanakan atau kita tulis menjadi minus, sama-sama bagi 2, 1 per 3. Ya, pecahan dan negatif ya, tidak masalah. Nah, sehingga untuk penyelesaiannya berarti kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah, kita tulislah himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut, ditulis biasanya HP ya, dalam kurung kurawal. Nah, biasanya ditulis yang lebih kecil duluan ya. Minus 1/3, minus 1/3
dan 2 ya, minus 1/3,2. Nah, inilah menentukan penyelesaian akar-akar dengan menggunakan rumus ABC. Sampai di sini jelas ya, bisa ya anak didik sekalian ya. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh yang kedua. Ya, diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang x kurang 15 sama dengan 0. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut katanya. Nah, kita tetap gunakan menyelesaikannya dengan rumus ABC. Berarti kita tulis dulu persamaannya, yaitu 2x kuadrat, ini 2x kuadrat dikurang x dikurang 15 sama dengan 0. Oke. Nah, dari persamaan ini coba kita tentukan nilai A, B, dan C. Nilai A berarti kita peroleh di sini 2, sedangkan nilai B adalah minus 1 ya, ini ya. Lalu C adalah minus 15. Nah, setelah kita tentukan itu berarti kita tinggal substitusikan ke rumus ABC-nya. Ya, masih ingat kan rumus ABC-nya tadi? Yaitu kita tulis X1 dan X2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Iya. Sekarang kita tinggal substitusikan nilai B, nilai A, nilai C kita ambil dari persamaan yang diketahui tadi ini. Maka kita peroleh atau kita substitusikan menjadi ini minus B, berarti minus B-nya minus 1 ya. Min 1 plus minus. Nah, akar yuk kita ganti min 1 kuadrat dikurang 4 kali nilai A 2, nilai C minus 15. Ya, ini semua dalam akar ya, dibagi atau per 2 kali A, berarti 2 kali 2. Ya, pas ya, nggak ada yang salah masuk ya, nggak ada yang salah substitusi. Oke, kita selesaikan. Minus 1, negatif kali negatif menjadi positif tentunya. Berarti 1 plus minus, ayo yang di dalam akar kita selesaikan lagi. Min 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Lalu minus 4 kali 2 kali minus 15. Berarti negatif kali negatif itu menjadi positif. Nah, hasil kalinya berapa ya? 30 kali 4, 120. Berarti ini menjadi tambah 120. Ya, dibagi 4 ya, 4 ya. Oke, sekarang kita sederhanakan yang di dalam akar. 1 ditambah 120 itu menjadi 1 tambah atau kurang atau plus minus 121 per 4. Nah, akar 121 itu berapa ya kira-kira? Ayo kita selesaikan. X1, X2 nih, X1 dan X2 sama dengan 1 plus minus akar 121. Ya, 11 ya. 11 per 4. Nah, bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 plus minus 11 per 4. Berarti dari sini langsunglah ya kita cari X1-nya
Ya, X1-nya berarti sama dengan 1 ditambah 11 per 4. Nah, 1 ditambah 11 per 4 berapa ya? 12 per 4 atau sama dengan 3. Nah, kita dapat X1-nya sama dengan 3. Sekarang X2-nya. X2-nya berarti X1 dikurang 11 per 4 sama dengan, nah, berapa hasilnya nih? 1 dikurang 11 berarti minus 10 per 4. Nah, minus 10 per 4 berarti sama dengan, sederhanakan, minus 5 per 2. Sama-sama kita bagi 2 ya. Nah, kalau mau ditulis dalam bentuk pecahan campuran juga boleh. Berarti minus 2 1 per 2. Nah, inilah X2-nya. Nah, sudah ya. Berarti kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Ini kita boleh peroleh X1 dan X2 tadi. Himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis menjadi, ini himpunan penyelesaiannya adalah, karena yang ditanya himpunan penyelesaiannya, kurung kurawal. Ayo. X1-nya 3, X2-nya minus 2,5. Bisa ya, tulis 3, minus 2,5 atau 21 per 2. Iya. Ini penyelesaiannya. Ya, sampai di sini makin jelas ya adik-adik, anak didik sekalian. Ini tidak sulit kan? Oke, nanti kita bahas lagi contoh yang ketiga supaya lebih mantap ya. Baik, anak didik sekalian, kita lihat contoh ketiga. Dan pada contoh ketiga ini ada bilangan pecahan ya, bilangan pecahan di sini. Nah, ini bilangan pecahan setengah. Tidak masalah. Untuk mempermudahnya dalam mensubstitusikan ke rumus nanti ya kita ubah aja setengah ini menjadi bilangan bulat ya, pecahan-pecahan itu, sehingga kalau kita tulis dengan mengubah ke bilangan bulat, maka kita tulis dulu persamaannya setengah X kuadrat dikurang X dikurang 3 sama dengan 0. Ini supaya bilangan bulat berarti bisa kita kalikan dengan 2 ya. Kita kali dengan penyebutnya. Berarti kalau kita kali 2, ini kita peroleh persamaannya menjadi X kuadrat nih dikurang 2X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini sudah bisa kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Berarti A-nya di sini adalah 1, B-nya adalah minus 2, dan C-nya adalah minus 6. Oke, sekarang kita substitusikan ke rumus. Ya, rumus ABC-nya. Kita buat rumus ABC-nya, kita tulis dulu X1 X2 nih. X1 X2 sama dengan minus B ya. Minus B plus minus, tulis dulu rumusnya ya. Nih, B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Oke, sekarang kita substitusikan. Nilai B-nya minus 2, berarti minus 2 plus minus akar. B-nya lagi kita substitusikan, minus 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali C-nya minus 6. Ya, semua di dalam akar per 2 kali 1. Oke, kita selesaikan. Ini hasilnya adalah 2
plus minus, ya, yang di dalam akar 4, ya, ini kuadratkan jadi positif. Ini minus 4 kali 1 kali minus 6 berarti menjadi positif 24, ya, per 2. Nah, kalau kita sederhanakan lagi yang di dalam akar, kita peroleh ini 2 plus minus akar, ayo, 28, ya, 28 per 2. Nah, sekarang kita ubah akar 28 ini menjadi dua bilangan yang salah satunya bisa diakarkan. Jadi kita sederhanakan bentuk akarnya, ya. Berarti bisa kita tulis menjadi X1 2, ya, X1 dan X2-nya adalah 2 plus minus akar 4 dikali 7. Karena 4 kali 7 kan 28, ya. Jadi akar 4 kan bisa kita dapatkan bilangan bulat hasilnya. Ini per 2, sehingga ini bisa kita tulis menjadi 2 plus minus. Nah, akar 4 itu adalah 2. Akar 7-nya tetap akar 7 per 2. Nah, kalau sudah di sini sampai seperti ini, kita tinggal cari X1 dan X2-nya. X1-nya berarti kita tulis menjadi 2 tambah 2 akar 7. Jadi kita pakai yang positif, ya, per 2. Nah, ini tidak bisa dijumlah. 2 ditambah 2 akar 7. Jangan dibuat 4 akar 7, ya, salah. Yang bisa kita sederhanakan adalah kita bagi 2 ini, ya. Semua kita bagi 2. Nih. Kita bagi 2 berarti 1, ini 1, ini juga 1. Sehingga kita peroleh hasilnya ini 1 tambah 2-nya tadi dibagi jadi 1, berarti tinggal akar 7. Nah, per 1 tidak usah ditulis lagi, maka hasilnya adalah ini. Oke. Sekarang X2-nya. X2-nya kita tulis yang negatifnya berarti 2 kurang 2 akar 7 per 2. Berarti kita peroleh ini juga bagi 2 semua, ya, kita bagi 2, 1, 1, 1, maka dapat 1 kurang akar 7, ya. Nah, dengan demikian berarti himpunan penyelesaiannya sudah bisa kita tulis dari X1 dan X2 yang kita peroleh, yaitu himpunan penyelesaiannya kita tulis adalah, ayo, X1-nya 1 ditambah akar 7, X2-nya 1 dikurang akar 7. Iya. Begitu penyelesaian persamaan ini, nomor 3 ini, dengan menggunakan rumus ABC. Ya, sampai di sini jelas, ya? Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ingat, tetap di channel Matematika Spark.